sejahtera dan berbudaya. Perkenalkan, nama saya Muharni Albari, mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 4 tahun 2025, program studi akuntansi dan keuangan lembaga di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 25103-62158, mengajar di SDIT Harapan Umat Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran akuntansi dan keuangan lembaga dengan materi etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan lembaga di kelas 10 AKL 3 SMK Negeri 1 Kabupaten Brebes. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Hari ini Ibu bisa berkenalan berjumpa dengan kalian semuanya dalam pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini, ya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya dengan bersama-sama agama Islam. Kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa ya, dengan memulai sesuatu yang baik, Allah melimpahkan rahmat-Nya ya kepada kita semuanya, dan kalian mendapatkan keberkahan dan ilmu, juga mendapatkan kebaikan baik di dunia ya, suksesnya di dunia maupun nanti mendapatkan kesuksesan di akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu doakan kalian ya di awal pembelajaran, semoga kalian semuanya menjadi anak-anak yang sukses ya, mendapatkan masa depan yang cemerlang ya, tercapai semua cita-cita kalian ya, dan yang terpenting adalah kalian menjadi anak-anak yang membanggakan ya, menaikkan derajat orang tua, menjadi kebanggaan orang tua, agama, negara dan bangsa. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, tapi sebelumnya tadi Ibu menanyakan kepada kalian, apakah kalian dalam kondisi yang sehat fisiknya? Ya Allah ya. Apakah kalian juga dalam kondisi yang sehat pikirannya? Ya Allah ya. Apakah kalian juga dalam kondisi yang bahagia? Ya Allah ya. Nah, kita menghadapi pagi dengan baik ya, dengan ceria, Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Etika adalah pedoman dalam berperilaku, sopan santun, sikap yang baik ya. Kalau kaitannya dengan etika profesi adalah ya tadi adalah profesi akuntan ya. Ya, baik, kita akan lihat apa sih sebenarnya etika profesi ya. Nah, kalau kita kehidupan sehari-hari nih, kan kita semuanya berkomunikasi dengan satu dan yang lainnya. Kalau kita sebagai akuntan nantinya ya, kita pasti menghadapi klien ya. Klien kita itu siapa? Adalah orang lain ya. Mereka akan menggunakan jasa kita ya, menggunakan jasa kita. Misalnya kita sebagai auditor, kita sebagai akuntan publik ya, kita sebagai apa? Yang bekerja di bank, berarti kan sebagai LS, sebagai customer ini ya, bagian CS ya. Kemudian nanti bagian pelayanan publik. Nah, apa yang kita perlukan agar kita bisa melayani ya? Apa yang harus kita bekali dalam
profil lulusan ya di sini ya, 6 dimensi profil lulusan. Nah, sekarang profil lulusan. Yang pertama ya, dalam pembelajaran ini kita berharap kita ya anak sekalian ya, anak siswa semuanya mampu bernalar kritis, melakukan penalaran kritis. Kritis artinya ya, mampu memberikan pendapat ya, saran ya, koresian ya terhadap pembelajaran yang sedang dipelajari. Yang kedua, kreatif ya, kreatif. Jadi kita belajar ini ya tujuannya adalah supaya kita bisa mengembangkan kreativitas. Misalnya nanti kalian tidak perlu merasa ragu atau malu ya untuk menyatakan pendapat ya, atau mengkritik ya. Jadi kita atau membuat sesuatu yang menarik misalnya dalam pembelajaran, itu adalah suatu kreativitas. Kemudian kolaborasi. Nah ini kalau orang yang melayani sebagai akuntan itu orangnya adalah orang yang mampu berkolaborasi. Apa kolaborasi? Bekerja sama ya, bekerja sama, gak malu dalam komunikasi ya, mampu untuk berkomunikasi dengan komunikasi yang jelas ya. Ini kolaborasi, mampu bekerjasama dalam kelompok. Nah, kalian lebih tinggi ya di dunia layanan publik. Nah, nanti Ibu menerapkan strategi pembelajaran apa ya, nanti diskusi ya, tanya jawab, presentasi, simulasi, dan demonstrasi ya. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran? Nah, kalian juga harus tahu ya, kalau kita belajar etika hari ini, kita punya target ya. Target pembelajaran kita apa tujuannya? Adalah kita mampu menjelaskan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Menjelaskan, kalian paham menjelaskan berarti ngerti. Tadi Ibu tanya apa itu ya etika, kalian bisa menjawab. Berarti kalian itu bisa menjelaskan. Kalau sudah bisa menjelaskan berarti kalian adalah yang paham. Nah, mengapa kita perlu etika profesi dalam bekerja? Nah, tadi ya budaya dari mengatakan begini, kalau orang nggak punya etika dalam profesinya, kabur orangnya. Yang kerja bank, nanti kalian ada yang kerja bank nih, ada yang mau cita-cita kerja di bank? Ada pasti ya. Ada yang mau kerja di kantor layanan publik lainnya, insya Allah ya. Nah, modal supaya kita bisa melayani dengan baik adalah perlu etika ya. Jadi orang pernah nggak ke layanan publik kalian mau ngurus apa-apa, tiba-tiba kalian menghadapi orang yang tidak melayani dengan baik, gimana perasaannya? Kecewa ya, sebenarnya ya. Mas, minta tolong ini bisa gimana caranya? Iya. Bu, nggak usah tanya-tanya, nggak usah tanya-tanya, dulu saja sama ini. Silakan pergi ke sana. Gimana pesan kita jika kita dilayani seperti itu? Pasti lah ya. Jadi kita merasa kok pelayanannya kayak begini, ya kan? Nah, itu berarti bagian dari etika, ya. Bagaimana kita komunikasi. Tetapi kalau kita pergi ke bank nih, ya salah satu yang bisa kita ya kita kasih penilaian baik. Kalau kita ke bank misalnya ya, terus pasti apa? Dari jauh aja kita sudah menyambut kita dengan berdiri, kemudian membukakan pintu, betul? Terus kami ditanya, selamat pagi, selamat siang, ya. Ada yang bisa kami bantu? Terus dilayani. Kita merasa gimana? Senang, ya, senang banget, ya. Nah ini mengapa diperlukan etika dalam profesi, ya. Nah ini profesi sebagai apa ini? Apa yang terjadi? Ya, amati gambar ini. Ini ada orang apa? Mas, ada orang yang sedang apa nih? Ngasih amplop. Amplop isinya
Misalnya nih, ibu kasih uang 1 miliar, mau nggak? Enggak. Kenapa, Mas? Karena suap. Ya. Kenapa kalian ngerti suap itu nggak boleh? Karena ya tidak boleh. Tidak boleh oleh siapa? Oleh agama? Ya, oleh hukum. Iya. Jadi norma agama jelas ya. Kalau kita sebagai umat yang beragama. Yang kedua, norma hukum. Ada hukum tertulis? Ada ya. Bagi yang menerima suap akan mendapatkan ya konsekuensinya ya. Terus norma susila ya, norma susila ya, kalian sudah belajar ya di Pancasila, norma susila. Nah, norma yang dari bangsa kita ini yang kayak begitu-begitu itu adalah sesuatu yang tidak baik ya. Nah, meskipun agama mungkin tidak merincinya, tetapi kebudayaan kita itu mengatakan itu juga tidak baik ya, norma susila ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah etika. Bagaimana sebenarnya seorang akuntan ya, akuntan itu orang yang memberikan pelayanan ya. Ketika dia dalam kondisi ya, ada orang yang ingin memanfaatkan ya jabatannya sebagai akuntan. Akuntan itu tugasnya apa sih? Membuat apa sih? Laporan ya, kalian mempelajari ya, ada laporan rugi, laporan neraca dan segala macam ya. Nah, itu gunanya untuk apa? Itu untuk kepentingan ekonomi ya. Nah, laporan yang kita buat sebagai seorang akuntan itu mahal banget ya, berharga sekali. Kalau laporan itu tidak sesuai ya, itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau laporan itu sesuai dan kapabel ya, itu bisa membuat sesuatu yang baik untuk kebijakan yang lebih baik ya. Nah, makanya seorang akuntan itu harus punya etika. Kenapa? Karena dia menentukan bagaimana nanti kualitas laporan yang bisa dibaca oleh orang lain, kemudian nantinya itu berguna bagi ya kebijakan di masa yang akan datang. Misalnya kebijakan ekonomi ya, kebijakan sebuah perusahaan, kebijakan sebuah kondisi mikro ya, pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau misalnya dia tidak jujur, ya bisa dibeli laporannya, bisa dirubah karena tadi ya praktek suap kalau tidak ada etika, maka dia pasti akan memberikan laporan yang tidak sesuai ya, tidak sesuai. Nah, ini kalian juga punya ilmunya ya. Nah, kemudian apa itu etika? Nah, ini dia, kita baru bicara soal etika ya. Etika itu aturan, tadi bilang ya, atau pedoman ya, mengenai sikap perilaku dan tindakan manusia. Nah, ini etika mengatur perihal baik atau buruknya tindakan manusia berdasarkan aturan atau norma. Jadi kita bisa mengatakan itu tidak baik, itu baik karena kita punya landasan hukum. Ya, tadi kata Ibu, landasan hukum kita itu apa? Norma, ada norma agama, norma tertulis, ya, norma hukum, ada norma susila, ada norma kesopanan, ya, ada 4, ya. Nah, makanya kita bisa mengatakan itu tidak beretika karena kita punya ukurannya, ya. Apalagi norma hukum karena tertulis, ya. Segala etika yang berkaitan dengan akuntansi, ya, tentang pabrik itu ada di dalam PSA, ya, ada undang-undangnya juga ya. Kalian sudah belajar di pembelajaran yang sebelumnya, ya. Nah, jadi etika itu sesuatu yang mengatur perihal baik dan buruknya tindakan manusia berdasarkan aturan dan norma yang berlaku, ya. Nah, sekarang apa itu etika profesi? Jadi etika itu adalah sebagai aturan atau pedoman untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional ya kepada selain pada ruang lingkup profesi atau pekerjaan tertentu. Siapapun ya, profesi apapun pasti punya etika. Namanya kode etika.
Ibu sebagai seorang guru punya kode etik, ya. Kode etik guru nggak boleh begini, nggak boleh begini, ya. Itu ada aturannya. Nah, ternyata prinsip dasar etika profesi akuntansi meliputi berapa hal? 5. Ada juga yang mengatakan 8, ya. Kalau yang di apa? Yang di baru itu 8 karena terbagi, ya. Ada integritas, objektivitas, ya, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. Ada yang tahu nih sebenarnya integritas itu apa? Ya, integritas. Integritas adalah seorang, ya, namanya. Integritas adalah ya, untuk memelihara. Oke. Sudah. Ada lagi satu lagi, Mas. Integritas itu apa? Kalau bahasa mudahnya apa? Integritas, kalian harus punya integritas yang tinggi. Apa itu? Fakta integritas. Nah, nanti kalian kalau menulis fakta integritas apa? Kejujuran, ya. Nah, ini, ya, kejujuran, ya. Kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana, ya. Mau dibawa ke luar negeri, ujung dunia pun mesti orang dulu dengan kejujuran. Itulah integritas, ya. Integritas benar, sidik kalau bahasa agama, ya. Sidik, ya. Kita disuruh untuk sidikun niat, benar dalam niat, sidikul lisan, benar dalam kata, sidikul amal, benar dalam perbuatan, ya. Nah, itu semuanya menuntut kita integritas. Kemudian objektivitas. Nah, apa yang dimaksud integritas? Kita harus dari sebenarnya, ya. Nah, objektivitas, ya, bebas dari benturan kepentingan, harus objektif kita, ya. Kalau kita sebagai seorang akuntan, nggak boleh memihak salah satu pihak. Misalnya nih, ini nasabah ini, klien yang ini kita lebih layani karena dia bayarnya lebih besar. Yang ini standar bayarnya, jadi kita lamakan layanannya. Kalian sebagai perusahaan yang menjual jasa, yang menjual komoditi. Terus ada klien yang ataupun pelanggan kita yang sudah jadi langganan kita, tetapi yang ini bayarannya beda dengan yang satunya. Maka kita pelayanannya kepada yang ini jauh lebih optimal, yang ini enggak, ya. Nah, ini dalam etika kita tidak debat, ya, harus objektif, bersikap adil, tidak memihak, jujur, ya. Kemudian profesional, ya. Profesional berarti bergerak, bertindak sesuai dengan profesi kita, aturannya, ya, bukan tanpa aturan, ya. Nah, ada yang rahasia, ini nggak boleh membocorkan rahasia. Misalnya kalian buat laporan ke ya. Nah, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, sebagai akuntan publik, ya, kita harus hati-hati, ya, karena berkaitan dengan banyak kan kasus-kasus sekarang semuanya di dunia keuangan, perbankan, betul? Nah, kasus korupsi, kasus suap, ya, proyek, ya, kemudian pelayanan, ya. Nah, makanya mudah-mudahan nanti kalau kalian di dunia kerja itu tidak lagi seperti generasi yang hari ini banyak diperlihatkan, ya, mulai dari nanti jadi berpikir tapi yang jujur, ya, yang punya integritas. Kalian nanti kerja di bank, di pelayanan, di keuangan, di pelayanan pajak dan segala macam, itu bersikap profesional, ya, tidak bisa disuap, ya, jangan mau disuap, ya.
Kemudian ya sudah. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum mengerti? Ini mengingatkan saja ya bahwa kalian ini calon-calon seorang agung ya. Ya. Apa modal utama adalah etika, akhlak. Ya. Sepintar apapun kita, tidak ada gunanya ketika di dunia kerja. Kenapa? Orang yang bisa eksis di dunia kerja itu adalah orang yang memiliki sikap dan kepribadian yang modalnya tidak hanya pintar, ya. Pintar kalau tidak berakhlak, tidak beretika, dia akan tergerus, ya, terseleksi dengan sendirinya, seleksi alam. Tapi kalau orang yang punya profesionalisme tadi, ya, menjunjung tinggi kode etik, meskipun dia biasa-biasa saja, tapi orangnya jujur, etikanya baik, dia pasti akan meningkat, ya, mencapai puncak-puncak kesuksesan. Nah, modalnya etika. Nah, Mas, Mbak, ya, yang dibutuhkan di zaman hari ini adalah integritas, ya. Jadi kamu mau pintar apapun nggak ada gunanya kalau tidak menjunjung tinggi etika, ya. Karena kepintaran itu tidak selamanya bisa menghantarkan seseorang pada tangga kesuksesan. Yang bisa menghantarkan seseorang pada tangga kesuksesan itu adalah, ya, kepribadiannya, kemauannya untuk selalu menjadi yang terbaik, ya, dengan cara yang baik, ya. Nah, mungkin ini, ya, yang diterangkan terkait dengan etika profesi, ya. Nah, untuk jelaskan, ya, mengapa kode etik sangat penting dalam proses akuntansi. Oke, kita jelaskan, ya. Mengapa, ya? Kalian boleh browsing, boleh melihat buku, ya. Jadi aktif saja, ya. Cari di bukunya, cari di boleh melihat HP, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan mengapa kode etik sangat penting dalam profesi akuntansi. Menurut kami itu karena berfungsi menjaga integritas, kepercayaan, dan kredibilitas profesi di mana klien dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang kedua, apabila seorang akuntan melanggar kode etik, akibatnya adalah dapat diubah sanksi profesional dari organisasi seperti Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, termasuk peringatan tertulis, pembekuan keanggotaan sementara, pemberhentian tetap dan pembatalan sertifikat. Oke, dan nomor 3, berikan suatu situasi yang menunjukkan pelanggaran etika dalam dunia kerja. Yang pertama adalah konflik kepentingan, yang kedua tingkat kejujuran dan penipuan, ketiga penyalahgunaan sumber daya perusahaan, keempat pelanggaran kerahasiaan, dan yang terakhir eksploitasi tenaga kerja. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah silakan ditempel. Boleh tempel di situ, boleh tempel di sini, boleh tempel di situ, ya. Yang lagi yang sebelah situ, ya, yang customnya. Yang membahas sudah semua?
belajar terus, jadilah ya anak-anak yang punya semangat tinggi ya buat menjadi orang yang lebih baik dari hari yang kemarin ya. Banggakan orang tua kalian ya dengan